Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini saya akan membagikan informasi yang datang dari detik.com, di mana terdapat dua kategori honorer yang memungkinkan dan bisa langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara. Apa saja kategori itu? Apakah rekan-rekan sekalian masuk ke dalam kedua kategori honorer berikut ini? Silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, diketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara telah menetapkan penataan tenaga honorer itu wajib diselesaikan paling lambat hingga dengan Desember 2024. Artinya profesi yang satu ini pasca atau setelah Desember tahun 2024 tidak akan ada lagi di birokrasi pemerintahan Republik Indonesia. Artinya profesi honorer itu bakal dihapus oleh pemerintah. Meski demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas sempat menegaskan beberapa waktu yang lalu bahwa pihaknya telah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan tenaga non-aparatur sipil negara, sehingga dipastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap para tenaga honorer. Meskipun di bulan Desember atau setelah Desember tahun 2024, sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, status honorer ini akan dihapus. Tetapi Menpan sudah menegaskan bahwa meskipun dihapus, honorer ini tidak akan berdampak kepada individunya, artinya tidak ada pemutusan dan pemecatan secara massal kepada para tenaga honorer. Salah satu komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan ini adalah dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 648 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Jadi tindak lanjut di dalam penataan ini setidaknya ada 3. Yang pertama itu adalah dengan terbitnya Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 648 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Yang kedua adalah validasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh BPKP dan BKN, serta yang ketiga adalah mempersiapkan skema pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu, dan jika memang ada lowongan atau formasi serta ketersediaan anggaran oleh pemerintah daerah, maka P3K paruh waktu ini bisa diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi 3 mekanisme ini itu yang dinyatakan dan disampaikan oleh Menpan beberapa waktu yang lalu di dalam rangka penanganan dan tindak lanjut persoalan tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, melalui aturan tersebut setidaknya pemerintah akan memprioritaskan 2 kategori honorer untuk bisa langsung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 2 kategori yang dimaksud adalah ex tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Jadi honorer kategori 2 di dalam rangka tindak lanjut dan penataan persoalan tenaga honorer masih tetap diprioritaskan dan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dalam penanganan persoalan honorer ini. Di dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mempersiapkan kuota sebanyak 80% untuk 2 kategori tersebut. Sedangkan kuota 20% lagi, sisanya itu akan dibuka untuk umum, di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Jadi memang pemerintah berdasarkan peraturan Kemenpan tersebut telah menyediakan kuota sebanyak 80% untuk 2 kategori honorer itu, yakni tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang berdasarkan peringkat terbaik.
Nah, rekan-rekan, Anas telah menegaskan bahwa setidaknya pemerintah telah menyiapkan kuota 80% untuk formasi khusus bagi ex tenaga honorer kategori 2 dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik, dan kuota 20% bagi formasi umum di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Artinya pemerintah menempatkan tenaga non-ASN yang telah mengabdi untuk diberi afirmasi atau prioritas terlebih dahulu agar masuk ke dalam P3K. Jadi memang pemerintah telah menempatkan tenaga non-ASN itu dengan masa kerja tertentu untuk dapat diberikan prioritas dan afirmasi agar peluang untuk diangkat menjadi P3K itu semakin besar. Meski dua kategori di atas menjadi prioritas, namun yang bersangkutan tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan khusus agar bisa diangkat menjadi P3K berdasarkan keputusan Menteri Pembangunan Aparatur Negara Nomor 648 Tahun 2023. Setidaknya terdapat sejumlah syarat yang perlu dipenuhi honorer agar langsung diangkat menjadi P3K. Syarat ini bisa menjadi pertimbangan untuk pengangkatan dan kebijakan pengangkatan honorer di tahun-tahun selanjutnya. Yang pertama artinya memiliki pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan kebutuhan. Jika jenjang pemula itu memiliki pengalaman di bidang yang relevan paling sedikit minimal 2 tahun. Kemudian untuk jabatan jenjang ahli muda paling sedikit 3 tahun, untuk jabatan ahli madya paling sedikit 5 tahun, dan untuk jabatan jenjang ahli utama itu paling sedikit 7 tahun. Sedangkan untuk jabatan fungsional dosen yang bersangkutan juga perlu memiliki pengalaman dengan ketentuan. Untuk jenjang asisten ahli itu minimal 2 tahun, kemudian untuk kualifikasi pendidikan doktor atau S3 minimal 3 tahun memiliki pengalaman, kemudian untuk S2 minimal pengalaman 5 tahun, serta untuk jenjang lektor kepala minimal 5 tahun. Kemudian selain itu juga memiliki surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja untuk membuktikan pengalaman di atas, dan mengikuti pendaftaran dan seleksi melalui akun SSCSN yang memang diselenggarakan oleh BKN. Setelah lulus seleksi administrasi dan kompetensi sesuai dengan ketetapan yang ada, maka kedua kategori honorer sebagaimana disebutkan di atas itu sudah bisa langsung diangkat menjadi P3K. Artinya setelah memenuhi persyaratan di atas, kemudian lulus seleksi administrasi, kemudian telah lulus seleksi kompetensi, maka kedua kategori honorer itu bisa langsung diangkat menjadi P3K. Nah, rekan-rekan, demikian dua kategori honorer yang memang bisa langsung diangkat menjadi P3K. Bagaimana saran dan tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.